Baiklah, berjumpa kembali kepada ibadah kita kali ini. Ibu harapkan semua dalam ibadah ini tetap sungguh-sungguh ya dalam memuji dan mengenal nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik anak-anak ibu, kita tahu bahwa sungguh besar ciptaan Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita angkat lagu pujian kita, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dengan ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, kita tidak boleh lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat memberi kasih setianya kepada kita.
Pancasila, hidup kita sangatlah berharga bagi Tuhan. Untuk itu, kita jangan sia-siakan hidup kita untuk hal yang tidak baik. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, hidupku berharga bagi Allah. Shalom anak-anak Bapak SMP, jumpa lagi. Hari ini kita telah memuliakan Tuhan melalui pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini kami berjumpa kembali dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami melalui ibadah kami. Dan biarlah Tuhan pujian penyembahan yang telah kami naikkan menjadi menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Kau memberkati firman-Mu dan berkati setiap hati kami, untuk kami bisa menerima dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Hari ini Bapak bersuka cita kembali berjumpa dengan anak Bapak terkhusus SMP hari ini yang mengikuti ibadah. Walaupun tetap kita melalui YouTube yang disiarkan hari ini, tetap Bapak percaya anak Bapak dalam sukacita mengikuti ibadah. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini Bapak akan bawakan satu firman Tuhan dengan tema Roh Kudus. Mari anak-anakku buka bukunya, Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Bapak rindu semuanya, kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Dan Bapak rindu kita menghafalkan ayat ini menjadi ayat emas buat kita, untuk kita tetap bersemangat mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Mari kita sama baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak baca sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anakku, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus datang ke dunia, mati untuk dosa-dosa kita, dan bangkit mengalahkan kematian. Dan pada beberapa hari yang lalu kita merayakan bagaimana Yesus naik ke surga. Dan tepatnya di hari Minggu kita akan merayakan yang namanya Hari Roh Kudus, Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dalam bagian ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Nah, dalam kitab Yohanes nanti anak-anakku bisa baca, dijelaskan di sana. Yesus harus naik ke surga supaya apa? Janji Roh Kudus untuk kita semua digenapi, supaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Nah, sesuai dengan ayat yang kita baca hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus mau naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, kurang lebih 500 orang menyaksikan Yesus mau naik ke surga. Peristiwanya Yesus berkata demikian, aku harus pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Ada baiknya aku harus pergi ke sana. Dan setelah aku pergi ke sana, Roh Kudus akan turun kepada kamu. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, fungsi Roh Kudus ini yang dijanjikan Yesus itu apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ternyata kalau Roh Kudus dijanjikannya itu kepada kita dan kita terima Roh Kudus tadi, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kenaikan Yesus ke surga mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Akhirnya kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kuasa sebagai apa ini yang Tuhan mau? Ketika Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita, tinggal dalam diri kita, ternyata ada kuasa dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Bapak percaya dan Bapak rindu, dan Bapak yakin semua anak-anak Bapak, terus anak SMP yang mengikuti ibadah hari ini, sangat rindu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kuasa itu ada bersama kita. Minta Roh Kudus ini kepada Tuhan, minta janji Tuhan seperti tema tadi, janji Roh Kudus. Kita percaya kepada Yesus telah menyelamatkan kita, dan kita percaya janjinya untuk mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Minta janji itu kepada Tuhan. Nah, ketika kita minta janji itu dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji memberikannya. Ketika itu diberikan kepada kita, ada kuasa dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa untuk apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, orang-orang, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak metode 10 terkhusus SMP yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus dan menerima Roh Kudus, semuanya akan diberi kuasa. Untuk apa? Akan menjadi saksiku, kata Yesus. Ternyata ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, ada dalam diri anak-anakku semuanya, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Jadi saksi di sini seperti apa sih? Kita mengerti dan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kita saksikan itu ini. Kita berada di lingkungan kita, di mana kita berada, kita menunjukkan sikap hidup kita, berani menunjukkan bahwa kita pengikut Yesus. Nah, keberanian ini tidak serta-merta kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi apa? Tapi karunia Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita akhirnya membuat kita, pokoknya aku percaya sama siapapun yang terjadi, aku percaya sama Yesus. Nah, dengan sikap hidup kita mengiring akan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, tantangan apapun, kesulitan apapun yang kita alami, kita akan tetap berjalan bersama Tuhan. Ini menjadi saksi. Anak-anakku, kita bisa melewati itu semua karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, makanya hari ini terima Roh Kudus, minta Roh Kudus kepada Yesus sebagai janjinya kepada kita, supaya kita kuat berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kembali saya bacakan.
Ketika aku percaya, anak-anakku percaya, Yesus janjikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tujuannya untuk apa? Supaya menjadikan kita menjadi saksinya Tuhan. Jadi saksi di sini bukan hanya sebatas kita menceritakan tentang Yesus yang baik, dia telah mati dan bangkit dari kematian, naik ke surga dan untuk menyediakan tempat bagi kita, bukan hanya sebatas itu. Tapi menjadi saksi bagian kita, mungkin anak-anakku berperilaku sesuai dengan kehendaknya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Ini menjadi saksi. Pernah nggak merasa ketika kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, sepertinya ada penyesalan dalam diri kita? Ini karya Roh Kudus dalam diri kita. Ini karya daripada Roh Kudus yang Yesus janjikan bagi kita, menginsafkan kita, mengingatkan kita akan apa yang kita lakukan itu salah. Jadi supaya kita lebih lagi hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, makanya kita selalu berdoa minta tuntunan Roh Kudus dalam diri kita seperti yang dijanjikan Tuhan. Nah, dengan demikian, ketika kita berlaku sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, makanya kita telah menjadi saksi. Nah, untuk apa kita untuk menjadi saksi, anak-anakku? Di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Kenapa harus dituliskan di sini, anak-anakku, di Yerusalem katanya? Pada waktu itu murid-murid Yesus Tuhan suruh, ketika Yesus naik ke surga, Tuhan suruh mereka berada di Yerusalem, di sebuah rumah, di tingkat rumah. Mereka harus berkumpul di sana dan berdoa. Nah, ketika mereka berdoa di sana, apa yang Yesus perintahkan kepada mereka? Berdoalah di sana, tunggulah sampai janji itu, Roh Kudus itu kuberikan kepada kalian. Nah, murid-murid sama beberapa wanita perempuan di sana, mereka bersungguh-sungguh berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan janjimu kepada kami. Kami tak tahu sampai kapan kami harus berdoa, tapi kami harus berdoa terus supaya janjimu kepada kami, yaitu Roh Kudus, akan Tuhan curahkan kepada kami. Mereka berdoa. Mereka tepatnya berada di Yerusalem, makanya tuliskan di sini menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, kenapa Yerusalem? Pertama-tama yang Tuhan mau ternyata kepada murid-murid, supaya mereka menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem dulu, di kampung halamannya dulu. Yesus mau murid-muridnya yang percaya kepada dia, ketika dicurahkan Roh Kudus untuk menjadi saksi, untuk menjadi teladan bagi banyak orang, Yesus mau murid-murid melakukannya dulu di kampungnya mereka dulu. Yesus mau melakukannya, murid-muridnya menunjukkannya teladan itu, menunjukkan kuasa itu, menunjukkan saksi itu tadi di kampung mereka sendiri dulu. Nah, kayak sehari ini yang mau Tuhan sampaikan kepada murid-murid Bapak, Tuhan mau kita menjadi saksi di rumah kita dulu. Mulai dari diri kita, rumah kita, di mana kita berada, biarlah dengan keberadaan kita menjadi saksi buat kakak kita, buat abang adik kita, bahkan orang tua kita. Saksi sebagai apa? Menunjukkan sikap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin pertanyaannya gini, Pak, susah Pak melakukannya. Kadang Pak, kalau aku baik-baik terus, suka-suka orang itu menyiksa aku, menyuruh aku ini itu. Ingat, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa melakukannya. Tapi ada janji yang Bapak katakan tadi, ada janji Roh Kudus. Minta Roh Kudus kepada Tuhan, supaya kita diberi karunia Roh Kudus ini dan mampu melakukan itu. Jadi saksi loh. Ini dia. Di Yerusalem. Akhirnya setelah Yerusalem apa? Di seluruh Yudea dan Samaria. Akhirnya setelah di Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi di Yerusalem, agak keluar sedikit. Udah cukup di Yerusalem, agak keluar dari Yerusalem ke Yudea, bahkan ke Samaria. Bahkan apa? Sampai ke ujung bumi katanya. Wow. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa, anak-anakku, bisa memakai semua orang menjadi saksinya Tuhan, bahkan kepada seluruh dunia, ke ujung bumi katanya. Nah, anak-anakku dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri, memperbaharui diri kita terus di rumah kita, di mana kita tinggal, mungkin bersama keluarga kita, mungkin bersama di mana kita berada saat hari ini. Ya, di rumah itu kita harus bisa menjadi saksi, menunjukkan hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, setelah dari situ katanya tadi ke Yudea dan Samaria. Akhirnya orang-orang
akan melihat rumah kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan hal-hal yang baik. Orang di sekitar rumah kita akan melihat, wow, keluarganya siapa itu, anak metodis itu bagus sekali. Maulah jadi keluarga seperti itu. Kenapa sih mereka bisa seperti itu? Makanya mereka bertanya, aku melihat kehidupan kita, mereka juga percaya akhirnya kepada Yesus. Nah, dari situ karya Roh Kudus tadi dalam kehidupan kita menjadi saksi. Akhirnya dari luar rumah kita juga ada yang percaya. Kita menunjukkan dampak yang positif. Wah, luar biasa. Mungkin dalam pemikiran kita susah Pak yang seperti itu. Bapak bilangnya enak aja. Tapi gimana Pak dalam fakta kehidupan ini? Gak ada yang susah kalau kita mau dan meminta tuntunan Roh, pasti bisa. Bapak percaya banyak masalah, banyak tantangan, tapi ketika Roh Kudus tetap mau memakai kita dan kita mau menjadi saksinya Tuhan, kita akan bisa oleh Roh Kudus. Dengan yang Bapak jelaskan tadi, mulai dari rumah kita, akhirnya rumah kita, keluarga kita, di mana kita berada menjadi saksi, orang melihat. Kembali kuasa Roh Kudus bekerja, orang menyaksikan dan orang di sekitar kita akan percaya. Nah, di sini kita menjadi saksi loh. Di sini kita menjadi teladannya Yesus Kristus loh. Akhirnya apa yang Yesus lakukan dan Roh Kudus turun ke atas kita mampu melakukannya. Orang melihat, orang merasakan, dan mereka percaya. Nah, kita sudah menjadi saksi di luar rumah kita. Katanya sampai ke ujung bumi. Bagaimana mungkin Pak aku bisa sampai ke ujung bumi kemana-mana? Nah, pesannya seperti ini. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dimanapun berada, bukan hanya di rumahmu. Bukan hanya Bapak sampaikan hari ini, kamu baik aja di rumahmu, di luar gak usah gak. Tapi di mana engkau ditempatkan, di mana engkau berada harus menunjukkan sikap hidup, meneladani teladan Yesus Kristus. Dengan terus meminta kepada Tuhan Yesus tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita menjadi saksinya Tuhan dengan kuasa. Sampai pada akhirnya kenapa orang ada bisa yang berdoa, akhirnya sakit sembuh, yang kerasukan dilepaskan oleh dari kekuasaan-kuasa kegelapan. Ini tadi kuasa. Rindu nggak anak-anakku menjadi hal orang-orang seperti itu? Tuhan pakai dia menjadi saksi seperti itu. Minta Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang sanggup melakukan itu. Jadi anak-anakku bisa menjadi saksinya Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh seperti murid-murid Yesus yang Tuhan suruh. Mereka berdoa di Yerusalem. Tuhan gak bilang berdoa kau sampai 10 hari atau 50 hari atau sekian hari, enggak. Berdoalah engkau di sana bersungguh-sungguh. Mereka gak tahu sampai kapan mereka harus berdoa, tapi mereka terus berdoa. Sampai ketika kejadian, nanti hari Minggu kita akan merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus yang dijanjikan Yesus tadi turun kepada mereka, mereka berani bersaksi kemana-mana. Bahkan mereka menyembuhkan banyak orang sakit. Begitu mereka berbicara di depan orang, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis. Mereka nggak takut lagi dengan keadaan dunia, tapi mereka percaya Yesus selalu beserta mereka. Pengen gak, rindu gak anak-anak memiliki hal seperti itu? Bapak rindu. Dan mulai kita akan dapat melakukan hal seperti itu kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Bisa gak jadi saksi kepada dunia ini? Bisa. Hari ini Bapak lakukan. Hari ini beberapa guru, semua guru kita, guru metodis melakukan. Melalui sosial media yang ada, YouTube yang ada, kita siarkan video ibadah, kita siarkan firman Tuhan di YouTube, kita bagikan ke banyak orang. Nah, mulai dari sini semua orang bisa lihat, semua orang bisa menyaksikan. Berarti kita menjadi saksi, berani menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan gak hanya Indonesia, gak hanya murid metodis, gak hanya di Belawan, gak hanya Medan, gak hanya Sumatera, gak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa melihatnya. Jadi saksi kau. Nah, anak-anakku punya handphone, punya sosial media, punya Facebook, punya Instagram, punya WA, dan lain segala macam. Mungkin ada YouTuber, ada mungkin YouTube anak-anak. Di sosial media kita bisa jadi saksi. Kita berani menyuarakan hal-hal yang positif bersama dengan Yesus. Jangan hal-hal yang aneh. Kata Tuhan, kita saksi. Saksinya Yesus. Berarti apa yang Yesus lakukan adalah hal yang baik. Berarti yang kita gunakan di sosial media kita, yang kita share di sosial media kita adalah hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun.
itu menjadi murid-murid Yesus. Itu janji Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada, aku takut lah Pak, nanti dipikir orang aku sok kali dan segala macam. Roh Kudus tidak ada memberikan rasa takut kepada kita. Minta Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kita keberanian menjadi saksi. Anak-anak, firman Tuhan ini biarlah membangun kehidupan kita. Walaupun singkat, Bapak percaya ketika kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudusnya Tuhan turun atas kita, hal-hal besar bisa kita kerjakan. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh anak-anakku, aku kan masih SMP Pak, bagaimana mungkin aku menyaksikan tentang Yesus. Bahkan hal-hal seperti itu, ketika Roh Kudus turun, itu akan dipatahkan. Anak-anakku bisa menjadi orang-orang besar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan saksi-saksi tentang Yesus Kristus, tentang pengalamanmu bersama dengan Tuhan, menghadapi dunia, orang-orang di sekitarmu, berjalan sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi bisa. Kita berdoa. Sungguh alangkah baik dan sungguh alangkah luar biasanya Engkau Yesus Kristus. Ketika Engkau menjanjikan Roh Kudus turun atas kami rindu itu hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan itu menjadi momen hidup kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi di mana kami berada. Tuntun kami Tuhan, tuntun anak-anak kami, tuntun kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oleh kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dan hari ini kami akan tutup ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.